Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Kami dari kelompok 8 PGSD 2A STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung akan membahas tentang teori belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Winda Purnamasari MPD. Nama saya Abdi Sapitra. Saya Muhammad Rizandi. Saya Sarah Azhar. Saya Cynthia Melita. Saya Tarisda Pratiwi. Baiklah, simak dengan baik ya video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan dan semoga sukses. Apa itu teori belajar? Sebelum kita membahas tentang teori belajar, ada baiknya kita mengetahui apa itu pembelajaran terlebih dahulu. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan lingkungan pengaruh dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan atau membuat perubahan pengetahuan, suatu keterampilan, nilai, dan pandangan dunia. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Penjelasan tentang apa yang terjadi merupakan teori-teori belajar. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang belajar, sehingga membantu kita memahami proses kompleks inheren pembelajaran. Macam-macam teori belajar. 1. Teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme yang dianut oleh Gage dan Berliner merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran output yang berupa respon. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behaviorisme adalah faktor penguatan. Apabila penguatan ditambah, maka respon akan semakin bertambah kuat dan sebaliknya. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung, guru tersebut telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengarkan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, berarti artinya murid telah merespon stimulus yang diberikan. Yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia merupakan reaksi dari lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar. Teori belajar menurut Ivan Pavlov. Ada yang menarik dari ilmuwan yang bernama Pavlov. Ia mencoba teori ini kepada seekor anjing. Pavlov ingin membuktikan bahwa apakah dengan teori ini dapat merubah perilaku anjing tersebut dengan memberikannya stimulus dan respon secara berulang kali. Eksperimen Pavlov. Pada percobaan pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Pada percobaan kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Pada percobaan ketiga, dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Sedangkan pada percobaan keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Hal ini membuktikan bahwa
Pavlov mampu mengubah perilaku anjing dengan teori behaviorisme. Kelebihan teori behaviorisme: 1. Sesuai dengan materi pembelajaran. 2. Materi pembelajaran dirancang secara khusus. 3. Sesuai pemahaman belajar pada anak. 4. Membangun konsentrasi individu. 5. Perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Kekurangan teori behaviorisme: 1. Hanya berpusat pada tenaga pendidik. 2. Lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. 3. Kaku dan membosankan. 4. Individu dibentuk pasif dan tidak inovatif. Teori belajar yang kedua adalah teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Teori ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasilnya, dan lebih mementingkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Ada 3 tokoh yang mengemukakan aliran kognitivisme. Yang pertama dari Jean Piaget. Menurut pendapat Jean Piaget bahwa anak membangun sendiri pengetahuannya dari proses pengalamannya terhadap lingkungannya. Menurut Piaget, proses belajar yang sebenarnya memiliki 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian antara proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, dari tokoh J. Brunner. Menurutnya, teori kognitif memiliki 3 tahapan. Yang pertama, enaktif. Enaktif yaitu melalui tindakan atau respon motorik, mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir. Yang kedua, ikonik. Ikonik yaitu didasarkan atas pikiran internal, sekumpulan gambar untuk mewakili konsep. Yang terakhir, yang ketiga, simbolis. Simbolis yaitu didasarkan pada sistem berpikir abstrak, menggunakan kata-kata atau bahasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari David P. Ausubel. Ia mengutamakan belajar yang bermakna. Artinya, siswa menemukan pengetahuan dari apa yang ia pelajari, yang kemudian dikaitkan dengan informasi yang sudah ada. Jadi, dalam teori belajar kognitif, belajar adalah proses internal yang diperoleh dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Kelebihan dari teori ini adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, serta membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan, kelemahan teori ini adalah teori tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat yang lebih lanjut, serta beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Teori belajar yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Belajar menurut teori ini adalah proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengetahuan dapat dikembangkan. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori ini,
Yang pertama, Jean Piaget. Piaget dikenal sebagai konstruktivis pertama yang menegaskan bahwa penekanan teori ini ada pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan atau praktik. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau mediator. Tokoh yang kedua adalah Vygotsky. Karya Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Pertama, mengembangkan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, pengembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, pengembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem ini sesuai proses-proses berpikir diri sendiri. Terakhir adalah von Glaserfeld. Ia mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari konstruktif. Tujuan teori belajar konstruktivisme yang pertama, menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Kelebihan yang pertama yaitu berpikir. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, paham, yaitu murid terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga lebih paham dan mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, ingat, yaitu oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yang empat, kemahiran sosial, yaitu diperolehi apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, menyenangkan, yaitu proses pembelajaran terasa menyenangkan karena siswa terlibat secara aktif. Kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Jadi, dalam pembelajaran konstruktivisme menekankan perlunya keaktifan siswa dalam menambah pengetahuan dan guru diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan membangun pengetahuannya sendiri. Demikian penjelasan tentang teori belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.